Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipulo. Di video kali ini ada pembahasan menarik soal satu pemain yang berposisi di posisi kiper timnas Indonesia. Teman-teman sudah tahu pasti, dia adalah Hernando Ari. Ada yang menarik nih, kemarin saat mereka pulang, timnas U23 pulang dari Paris, Hernando Ari berbicara dengan anggota Exco, Arya Sinulinga. Dia berbicara dan menanyakan kapan Martin Paes tiba ke Indonesia. Lalu Arya Sinulinga menjawab, apakah kamu tidak takut tersaingi oleh Martin Paes? Hernando Ari langsung menjawabnya, tidak, karena dia malah ingin belajar. Ini sebuah mentalitas yang bagus. Mentalitas pemain timnas Indonesia yang harus ditiru oleh pemain-pemain lain, pesepak bola lain, pesepak bola muda seluruh Indonesia. Beginilah mental pemain sepak bola, tidak takut bersaing dengan pemain yang lebih baik atau belum tentu lebih baik karena persaingan belum dimulai. Dan Hernando Ari mengaku sudah dichat duluan oleh Martin Paes dan dia senang. Maka itu dia ingin belajar dari Martin Paes. Kita tahu bahwa Hernando Ari sekarang adalah kiper nomor 1 di timnas Indonesia. Dia sudah menggusur beberapa nama terkenal seperti yang paling dekat adalah Nadeo Argawinata, Sahrul Trisna, Muhammad Riyandi, Adi Satrio. Semuanya boleh disebut kalah bersaing dengan Hernando Ari. Sejak 2021 sebenarnya Hernando Ari dipercaya oleh Sintayong di timnas U23. Tapi baru kali ini di 2003 lah, 2003, 2022 dia mulai mendapatkan momentumnya. Di 2023 dia mendapatkan momentumnya saat mulai menjadi kiper di laga melawan Filipina. Setelah itu dia terus menjadi kiper utama di mistar gawang timnas Indonesia di Piala Asia, lalu lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, dan juga Piala Asia U23 yang baru lewat. Semua pertandingan itu dilaluinya dengan mantap dan meyakinkan. Maka itu kita kini harus menunggu bagaimana persaingan antara Hernando Ari dengan Martin Paes. Saya bisa sebut bahwa ini bukan persaingan, tapi kolaborasi ya. Karena Hernando Ari ingin belajar dari Martin Paes. Apakah dia tergusur atau tidak, kita lihat atau tunggu dulu dari bagaimana keputusan Sintayong. Di 2 laga ke depan, saya prediksi bahwa di laga lawan Irak, mungkin Martin Paes yang akan mainnya. Sedangkan di laga melawan Filipina, mungkin rotasi terjadi. Dan Hernando Ari akan dipercaya untuk menjadi kiper utama, atau mungkin di laga-laga berikutnya, atau dikasih menit bermain kalau kita sudah pasti lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Yang pasti ini semua tergantung dari Sintayong. Lalu kelebihan Martin Paes apa? Ya jelas usia Martin Paes lebih senior dari Hernando Ari ya, mungkin beda 3 tahun ya. Martin Paes sekarang berusia 25 tahun. Dia juga besar di timnas, tapi timnas Belanda kelompok umur. Terakhir dia tampil di Belanda U21. Sedangkan di klub dia besar di kota kelahirannya, Nijmegen, kota Nijmegen. Lalu dia juga sempat beberapa musim di FC Utrecht sebelum akhirnya pada 2022 dia pindah ke MLS dan memperkuat FC Dallas sampai sekarang dan menjadi kiper utama selalu 100% tak tergantikan di FC Dallas. Kelebihan Martin Paes jelas, postur tubuhnya lebih tinggi dari Hernando Ari. Hernando Ari 179 sedangkan Martin Paes 192 cm. Dari data statistik, WhoScore juga menyebutkan bahwa Martin Paes ini punya keunggulan dalam
menghentikan tembakan-tembakan jarak jauh, tembakan jarak pendek, dan juga tembakan penalti. Secara khusus memang sama dengan Hernando Ari pun melakukan ini semua. Teranyar di Piala Asia U23. Tapi mungkin jangkauannya lebih baik. Mentalitasnya bisa saja lebih baik dari Hernando Ari. Kepercayaan dirinya bisa saja lebih baik saat menghadapi tim-tim kuat di dunia. Apalagi kita akan melangkah atau mengejar tiket ke Piala Dunia 2026. Lawan yang kita hadapi akan semakin berat. Di putaran 2 kita bertemu dengan Irak, Vietnam, Filipina. Putaran 3 kita mungkin akan bertemu negara-negara lebih kuat lagi. Negara Asia yang akan memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia. Di putaran 3 masih ada peluang kalau berada di peringkat 3 dan 4. Tapi harus melaju ke putaran 4 lebih lama lagi. Kita tentu berharap kita bisa berada di posisi 1 atau 2 pada putaran 3 nanti. Dengan Maarten Paes, kita semakin lengkap. Mulai depan sampai tengah, belakang, dan posisi penjaga gawang hampir lengkap dan semakin sempurna. Dan kepercayaan diri kita tentu tambah tinggi untuk menatap ke Piala Dunia. Untuk pemain seperti Hernando Ari, pemain lokal yang ada di Timnas Indonesia atau yang belum masuk Timnas, kita harus mencontoh apa yang dirasakan oleh Hernando Ari. Karena belakangan banyak juga ya yang pesimis gara-gara naturalisasi kesempatan untuk gabung Timnas tertutup. Padahal itu tidak. Kita harus memang, para pemain sepak bola harus menaikkan levelnya dan mencontoh pemain-pemain keturunan yang tampil lebih baik. Siapa tahu bisa lebih baik dari mereka dan bisa bersaing. Karena naturalisasi itu ditujukan untuk mengangkat prestasi Timnas Indonesia dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang tentu pemain-pemain kita saya rasa tidak akan terus-menerus seperti ini ya. Walaupun tidak masalah untuk menambah kedalaman skuad. Jadi tidak sulit untuk mencari pemain kualitas sama-sama bagus. Dan kembali naturalisasi yang kerap diperdebatkan, kerap disebut menjadi penghalang untuk mengembangkan pemain-pemain muda. Padahal kita para pemain sepak bola harus punya mental seperti Hernando Ari, belajar dari yang lebih baik dan bisa menyamai atau bahkan melebihi para pemain-pemain yang lebih baik dari kita atau pemain lokal ya. Jadi mentalitas yang ditunjukkan oleh Hernando Ari harus ditiru oleh seluruh pesepak bola muda Indonesia yang kini bercita-cita untuk main di Timnas Indonesia. Untuk para pemain utamanya di Timnas U20, di Timnas U16, yang menuju Timnas Senior. Ini harus dicontoh. Jangan sampai kita merasa peluang itu tertutup. Karena yang harus dilakukan adalah cuma belajar dari pemain yang lebih baik. Demikian ulasan saya soal Hernando Ari yang akan bersaing dan tidak takut bersaing dengan Maarten Paes. Semoga informasinya berguna untuk teman-teman dan tentunya salam olahraga.